He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 wow. Anak doa, Menyukai. kita itu Sangat Nah, istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan dakwah Elohim yang saya beri judul agama, Saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini banyak orang yang menyebut kata-kata agama. Termasuk di Indonesia saja ada beberapa agama yang sah, yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, kira-kira apa itu agama? Apa kata agama itu berasal dari bahasa apa dan dari mana? Nah, kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah A itu tidak dan gama itu kacau. Jadi kalau digabung, kata agama mengandung arti tidak kacau, saudara. Tetapi anehnya justru dengan adanya agama, karena berbeda, saudara, menjadi kacau. Seharusnya yang namanya agama itu tidak membuat kacau. Tetapi begitu perbedaan, itu malah banyak yang sering kacau. Karena kenapa? Karena merasa dirinya yang paling benar. Sebenarnya tidak salah kalau semua orang merasa bahwa agama saya yang paling benar. Selama tidak memaksakan ke orang lain, tidak memaksakan kepada orang lain, saudara. Hanya ke dalam diri kita sendiri. Pokoknya saya meyakini bahwa iman saya, keyakinan saya yang paling benar. Tapi bukan berarti terus harus karena merasa paling benar buat untuk menjelekkan orang lain atau dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya begini, Saudara. Apakah Yeshua Masiah itu datang ke dunia membawa agama? Yang kedua, agama apa yang ada pada waktu zaman Yeshua, Saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yeshua tidak datang membawa agama. Yeshua Masiah datang ke dunia tidak membawa agama atau ajaran yang baru, tetapi membawa ajaran Dafar Elohim Yahweh, Dafar Bapak Yahweh. Jadi Yeshua datang itu bukan membawa kepercayaan yang baru, tetapi Yeshua datang itu membawa Dafar Elohim Yahweh, yaitu menyempurnakan apa yang sudah ada disempurnakan oleh Yeshua. Oleh sebab itu di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan al taksmo kifati lehafer hatorah o hafiim hanafiim lola hafer bati kiim lemaot, yang artinya janganlah kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah dan kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Artinya Yeshua datang itu bukan membuat yang baru, tetapi yang sudah ada itu disempurnakan, digenapi oleh Yeshua Masiah. Inilah Yeshua, saudara. Yeshua Masiah datang bukan membawa ajaran baru, tapi menyempurnakan, menggenapinya. Apa inti dari ajaran Yeshua Masiah? Intinya apa sih ajaran Yeshua Masiah? Orang mungkin akan bilang kasih. Ya betul. Tapi apa inti dari ajaran Yeshua? Inti dari ajaran Yeshua yang pertama adalah mengasihi Bapa Yahweh Elohim lebih dari apapun. Amin. Mengasihi Bapa Yahweh lebih dari segalanya. Ini inti ajaran yang pertama, mengasihi Bapa Yahweh. Di dalam kitab Matius 22 ayat 37 dikatakan wa yomer Yeshua alai wa ahabta et Yahweh Eloheka bekal bapka ubekal nafseka ubekal madeka, yang artinya dan Yeshua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hati, dengan segenap jiwamu, bukan setengah jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yeshua datang itu supaya orang-orang mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Jadi inti ajaran yang pertama adalah mengasihi Bapa Yahweh. Jadi tetap tidak lepas dari kasih. Wa ahabta et Yahweh Eloheka, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati. Jadi Yeshua datang pun itu untuk supaya umat Elohim tambah mengasihi Bapa Yahweh Elohim. Itu sudah dikasih.
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Artinya benar-benar totalitas mengasihi Bapa Yahweh, fokus kepada Bapa Yahweh. Yang kedua, mengasihi sesama. Bukti kalau mengasihi Bapa Yahweh ya mengasihi sesama. Ada orang yang mengasihi Bapa Yahweh-nya luar biasa, tapi kasih terhadap sesamanya tidak ada. Artinya dia pintar daftar Elohim tapi tidak bisa mempraktekannya. Tapi ada orang yang mengasihi manusia itu kasihnya luar biasa. Orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh bisa nggak seperti itu, saudara? Bisa. Dia tidak, bahkan orang ateis pun yang tidak percaya Tuhan bisa punya kasih melebihi orang yang punya Tuhan. Tetapi mengasihi Yahweh nggak, nomor satu mengasihi Tuhan nggak? Nah, bukti praktek kalau kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, wa hasnia dan kala wa aftal lere eka kamuka. Dan yang kedua yang sama seperti itu, artinya sama seperti yang mengasihi Bapa Yahweh adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Artinya kalau kita nggak mau dipukul ya jangan mukul. Kalau kita nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Kalau kita nggak mau dirugikan ya jangan merugikan orang lain. Saudara yang dikasih, ini inti ajarannya dari Yeshua HaMashiach. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, saudara. Agama apa yang ada pada zaman Yeshua waktu itu? Yang jelas yang pertama, yaitu pasti agama Yahudi. Agama yang sudah dianut oleh bapa leluhurnya orang-orang Yahudi, saudara, atau orang Israel yang berkiblat pada bait suci waktu itu, saudara. Pusatnya ada di situ. Waktu zaman Mose ya selalu di kemah suci. Zamannya Daud di pondok Daud, dan zamannya Salomo dan seterusnya ada di bait suci. Sampai Salomo mengatakan apa, orang yang menghadapkan wajahnya ke bait suci maka dia akan dapat berkat. Artinya makanya banyak orang Daniel di Babel pun dia selalu berkiblat ke Yerusalem, saudara. Nah ini kiblatnya ke sana. Kemudian selain agama Yahudi, saudara, atau agama yang ada di sana, juga pasti ada agama lain seperti Yunani, kepercayaannya orang Yunani, Romawi dan sebagainya, yang pasti punya keyakinan yang lain. Bahkan setiap bangsa di sekitarnya sana pun, Filistin punya keyakinan agamanya sendiri, ya enggak? Yang orang Misraim ada punya keyakinan agamanya sendiri. Sekitaran sana sudah ada selain orang-orang Yahudi. Nah, Yeshua datang untuk menyempurnakan ajaran yang sudah ada di Israel, yaitu ajaran yang menyembah Bapa Yahweh. Makanya kenapa setiap kita ibadah selalu diawali dengan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Artinya dengarlah Yisrael, dengarlah Yisrael. Bukan dengarlah orang Israel, tapi kitabnya dikatakan Shema Yisrael, dengarlah Yisrael. Cuman ada terjemahan yang lain, dengarlah orang Israel. Kata orangnya tidak ada. Yang berdengarlah Yisrael artinya semua orang yang menyembah Elohimnya Israel. Amin, saudara. Amin. Dengarlah Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu sesembahannya kita. Semua Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, dan Yahweh itu Echad. Saudara yang dikasih Allah, itu yang keyakinan yang ada, yaitu selain agama Yahudi juga ada agama-agama Romawi atau agama Yunani dan sekitarnya di sekitaran sana. Itu yang ada, saudara. Kemudian sudah dikasih oleh Bapak, Yeshua datang untuk menggenapi atau menyempurnakan setiap daftar Abba Yahweh yang disampaikan melalui para nabi. Makanya ayatnya dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tadi kita sudah baca dalam kitab Matius, aku datang bukan untuk meniadakan Torah. Jangan mengira aku datang untuk membatalkan Torah atau dan kitab para nabi. Ya, artinya selain Torah ada kitab-kitab yang lain. Makanya disebut Tanakh. Tanakh itu dari kata Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah itu ya kitab Torah Mose, yaitu Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, dan Devarim. Kemudian ada kitab-kitab para nabi, banyak sekali, saudara, jumlahnya banyak. Belum tulisan-tulisan dan Ketuvim, artinya tulisan-tulisan yang banyak sekali sudah dikasih Bapak Yahweh. Nah, makanya disebut Torah. Nah, Yeshua datang untuk menyempurnakan itu, menggenapi. Artinya hal-hal yang tertulis di situ yang belum digenapi, Yeshua yang menggenapi. Amin. Jadi Yeshua yang menggenapi, saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh,
Jadi Yeshua HaMashiach datang untuk menggenapi setiap dafarnya atau firman Aba Yahweh yang disampaikan oleh melalui para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui para nabi. Nah, apakah dengan datangnya Yeshua semua pelayanan Yeshua itu berjalan mulus atau berjalan dengan mudah? Tidak, saudara. Sekalipun yang datang itu juru selamat sendiri, yaitu Bapa Yahweh yang turun ke dunia, tapi semuanya juga tidak berjalan dengan mulus, saudara. Yang pertama, Yeshua selalu dicari kesalahannya. Jadi Yeshua pelayanan kemanapun. Padahal saudara, kalau kita lihat sekarang ini, saudara dikasih, kalau seandainya Yeshua ada di zaman sekarang, wah pasti orang yang datang ngantri. Kenapa, saudara? Orang sakit pengen sembuh, betul nggak, saudara? Artinya berbondong, sakit apapun disembuhkan. Nah, orang kalau sakit sembuh pasti pengennya sembuh, apapun sakitnya. Makanya begitu Yeshua datang kemanapun yang mengikuti banyak, nggak perlu pakai iklan, nggak perlu talmidnya, murid-muridnya itu cerita. Sekarang saja saya kadang kalau besok mau ibadah apa temanya tak tulis, tak kirim dulu. Yeshua dulu enggak, langsung, saudara. Dia Yeshua dimanapun Yeshua datang mesti orang berbondong-bondong. Di rumah siapapun datang, Yeshua yang mengikuti banyak. Artinya yang ngefans sama Yeshua banyak. Makanya pernah saya menyampaikan khotbah yang judulnya Yeshua Lover. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, menganggap bahwa ajaran Yeshua itu sesat atau menyimpang. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mengakui atau mengimani bahwa Yeshua itu juru selamat. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya Tuhan, pasti jelas dimusuhi, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak yang menganggap ajarannya sesat. Seperti kita sekarang, betul nggak? Begitu nama Bapak Yahweh disampaikan, wah itu sesat. Orang belum mempelajari, belum tahu, sudah bilang sesat. Harusnya pelajari dulu. Makanya kadang saya aneh melihatnya. Banyak orang-orang belajar, padahal kalau belajar itu semua apa saja bisa dipelajari. Filternya ya kita sendiri. Jadi jangan mencela dulu sebelum pelajari. Kalau sekarang ini penyembah Bapak Yahweh banyak banget, saudara. Dulu, saudara, isinya cuma debat terus. Nah, tapi saya bersyukur sekarang sudah banyak ya gereja maupun kehilat ataupun pribadi yang sudah menyembah Bapak. Yang ketiga, lah kalau Yeshua itu melayani, makanya dikejar sampai pengen dibunuh, betul nggak? Jadi pelayanan di dunia ini seperti Yeshua. Maka Yeshua bahwa kau datang di tengah-tengah serigala, bagaikan domba di tengah. Jadi kalau seandainya kita mengalami banyak hal tantangan, jauh sebelum kita talmidnya Yeshua maupun Yeshua sudah mengalami. Sekarang kalau kita pikirkan, orang Israel kurang dipelihara apa sama Bapak Yahweh? Dari perbudakan disuruh keluar. Begitu menemui jalan buntu dibukakan jalan. Saat menghadapi laut dibukakan jalan. Saat di padang gurun nggak ada air disiapkan air. Makanannya catering terus dikirimin. Saudara, nggak perlu masak, nggak perlu apapun disiapkan. Coba apa nggak dipelihara? Itu pun masih orang bersungut-sungut, betul nggak? Masih dia bersungut-sungut, masih menghujat dan banyak hal. Masih belum puas. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak ya, bagaimana cara mengajarnya Yeshua? Yang pertama, ini lihat, makanya kita harus belajar supaya kita cara mengajarnya Yeshua seperti apa. Yang pertama adalah Yeshua selalu fokus kepada Bapa Yahweh. Amin. Jadi ajarannya itu fokusnya kepada Tuhan, bukan fokusnya kepada materi, bukan fokusnya kepada mujizat, tetapi fokusnya adalah Bapaknya. Amin. Jadi sama dengan kalau kita pelayanan, fokus yang pertama adalah nama Tuhan kita dipermuliakan. Jangan fokusnya kepada materi. Wah, saya nggak mau kalau pelayanan di sana nggak ada ongkosnya. Wah, saya nggak mau kalau pelayanan ke sana mujizatnya nggak ada. Pelayanan pertama fokusnya harus kepada Bapa Yahweh. Amin. Jikalau engkau disembuhkan, pasti Tuhan dipermuliakan. Makanya yang namanya mujizat, berkat itu bonus. Itu materi, kita nggak perlu nggak perlu nafsu untuk mengejar materi atau apapun, nggak perlu terburu-buru, tapi semua pelayanan Bapa Yahweh yang sediakan, asal kita sungguh. Yang kedua, mengajar kasih dengan tanda dan mujizat.
Jadi ini saudara, Yesua mengajarnya selain berfokus kepada Bapaknya, dia juga mengajar dengan kasih dan tanda dan mujizat. Makanya yang disampaikan apa? Besorak. Besorak diterjemahkan Injil. Artinya kabar baik. Yang disampaikan Yesua itu kabar baik, bukan kabar buruk. Saudara, kalau kabar buruk orang sudah ahli dulu, saudara. Tapi yang disampaikan itu kabar baik. Bagaimana sikap kita seharusnya sebagai muridnya, talmidnya Yesua, anaknya Yesua, sahabatnya Yesua, anaknya Bapak Yahweh. Bagaimana kita yang harus sikap kita seharusnya? Begitu kita tahu apa yang diajarkan oleh Yesua. Yang pertama, tetap fokus dalam penyembahan kita kepada apa Yahweh Besem Yesua Masih. Amin. Jadi fokus inti pelajaran kita, inti fokusnya kita saudara dalam beribadah menyembah Tuhan adalah berfokus kepada Tuhannya. Bukan mujizatnya, bukan berkatnya. Amin. Nanti mujizat dan berkat itu pasti mengikuti. Kadang saya takjub sendiri saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kadang siapa saya ini Tuhan? Sampai Tuhan jadikan saya biji mata. Namanya biji mata itu sesuatu yang melindungi, betul nggak? Dijaga, dirawat luar biasa sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokuskan. Kalau kita mengejar berkat, justru berkat di belakang kita, saudara. Tetapi kalau kita tidak mengejar berkat yang mendatangi kita, amin. Kita nggak perlu sampai bersusah payah apapun. Saudara fokuskan. Jadi fokusnya itu sama si pemberi berkat. Fokusnya sama pemberi mujizat, bukan sama mujizatnya atau berkatnya. Amin saudara. Yang kedua, tetap beritakan dengan kasih dan andalkan kuasa Tuhan. Beritakan dengan kasih dan andalkan kuasa Tuhan. Saya yakin begitu saya melayani pasti mujizat terjadi. Amin. Begitu saya sungguh-sungguh berserah pasti mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amen. Dan itu apapun. Dan saat saya dalam kondisi kelemahan pasti Tuhan kuatkan, kekurangan pasti Tuhan limpahkan. Jadi kita nggak perlu takut dengan hal apapun. Saya sudah merasakan banyak keajaiban yang Tuhan lihat. Waktu masuk pertama ke Kopeng, apa nggak lihat padang gurun saudara? Semuanya yang dilihat padang gurun. Tetapi satu hal, kalau kita taat setia Tuhan pasti pelihara kita. Buktinya orang Israel keluar dari Mitsrayim, begitu ketemu laut dibukakan jalan, ada jalan keluarnya. Begitu sudah yang dilihat padang gurun tetap dipelihara, air disediakan, makanan disediakan, daging disediakan, sambil dia harus yang penting taat dan berjalan. Tidak perlu bersungut-sungut. Itu proses saudara. Sampai sekali waktu Tuhan angkat kita. Amin. Nah kalau sudah sampai tanah perjanjian, Tuhan sediakan bukan hanya cukup tapi melimpah. Pasti saudara kita bisa berbagi dengan luar biasa dengan siapapun. Seperti itu saudara kasih. Jadi kita nggak perlu. Jadi yang kedua saudara, tetap beritakan dengan kasih dan andalkan kuasa Tuhan. Makanya kalau saudara lihat saya membuat renungan, tugas saya hanya membagi. Kalau ada orang yang tidak suka, tidak komen, ya nggak usah dibaca. Nggak usah dikomen macam-macam. Sudah, kalau ada yang komen negatif, sudah selesai. Ada orang yang inbox saya juga di Facebook, tak blokir kalau halnya negatif. Saya nggak mau. Rugi, karena tugasnya hanya memberitakan dan Elohim, saudara. Tugas kita ini memberitakan dengan kasih, nggak perlu debat. Kalau tulisan kita, PS kita, apa yang kita tulis tidak suka, disukai orang, ya diamnya saja. Ada orang curhat, saudara. Ini curhat. Aduh saya hari ini punya masalah begini-begini bla 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 bla. Di komen orang, tersinggung. Makanya kalau tersinggung jangan ditulis. Nulisnya di mana? Di diary, tahu nggak? Di buku. Kalau dulu ingat nggak? Waktu kita masih muda, punyanya kan biasanya apa? Buku diary, saudara. Ya, ditulis. Wah, terima kasih hari ini aku ketemu sama dia, ditulis. Adiknya saja nggak boleh baca. Kadang diary ada gemboknya, betul nggak? Wah, dikunci, digembok, diumpetin. Orang tuanya pun nggak boleh. Tapi sekarang kebalik, justru apapun yang menjadi rahasianya dia diungkap, betul nggak? Tapi anehnya kalau dikomen orang tersinggung. Nah harusnya tidak saudara. Makanya seperti dapat Elohim. Kalau kita sudah berani nulis dapat Elohim, ya sudah. Tugas kita membagikan. Orang mau aminkan ya haleluya. Orang mau
tidak terima ya silahkan. Yang penting saya membagikan Dafal Elohim. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, beritakanlah Dafal Elohim itu siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dalam pengajaran. Artinya, nak menyampaikan firman itu kapanpun selama ada waktu. Amin. Ada kesempatan beritakan. Hari Senin yang lalu saya berangkat ke Karimun selama 3 hari 2 malam bersama rombongan IRC dari Magelang. IRC itu ternyata ibadah raya community, ya. Artinya pelayanan ibadah rayanya Magelang. Saya di sana bisa membuat satu bahan khotbah yang sudah saya unggah ke YouTube. Ya singkat, pokoknya selama ada kesempatan gunakan. Saya tetap bisa mengirim renungan pagi maupun malam atau sore kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi beritakan waktunya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah. Nah, tempelak di sini jangan berpikir kalau kita menempelak, wah aku lagi nggak suka sama si A, tak templak. Tidak. Menempelak di sini dalam arti saya nggak tahu masalahnya, tetapi firman itu bisa menegur orang. Amin. Saya sering ngirim renungan dan orang bilang begini, Pak, ini ayatnya persis seperti yang saya hadapi. Saya malah nggak tahu. Tetapi kalau saya tahu, saudara, terus saya menempelak orang, itu namanya sengaja. Apalagi kalau ada orang sedang sharing sama kita terus jadi bahan khotbah. Nah itu namanya mencela orang, menghakimi orang. Harusnya tidak kalau itu terjadi. Amin. Makanya di sini katakan tempelaklah, tegurlah. Tegur kita nggak perlu tegur pun dengan cara yang baik. Bernasihatilah dengan segenap panjang sabar. Jadi kalau menyampaikan menasihati itu panjang sabar, enggak marah-marah, enggak emosional. Namanya menasihati. Tugas kita memberi nasihat, memberikan masukan. Makanya saya tidak pernah lepas dari Tuhan. Saya mau tetap berserah sama Tuhan. Kalau ada orang, Pak, tolong dukung doa. Oke, kita dukung doa. Jangan melangkah di luar Tuhan. Kenapa? Karena resikonya jauh lebih berat kalau di luar Tuhan. Itu dampaknya, resikonya lebih besar. Makanya jangan pernah kita keluar dari jalurnya Tuhan. Saya cuma nggak pernah mau melangkah di luar Tuhan. Tetap kita bawa dalam doa. Apapun. Saudara, sampai pernah sekali waktu ada orang, saudara, Pak, dukung doa saya ya. Nah, waktu berdoa, karena saya mau jual rumah. Sudah nih, saya doain rumahnya. Saya doa. Ternyata rumahnya sudah laku. Orangnya tidak ngomong sama saya doain terus gumuli, saudara. Sampai akhirnya lupa, saya udah lupa Pak, kasih tahu rumahnya udah laku. Nah kok tak terus nih doa. Nah artinya saudara dikasih oleh Bapak ada waktunya. Kalau Tuhan dari jalurnya Tuhan pasti terbaik. Dan saya sudah beberapa kali melihat mendoakan banyak orang, dan itu kalau dari Bapak Yahweh hasilnya maksimal. Amin. Yang terakhir saudara dikasih oleh Bapak Yahweh pesan, selalu cinta Bapak Yahweh pesan Yesua sampai kedatangan Yesua Al-Masih menjemput kita semua. Amin. Jadi fokuskan pelayanan, kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, apapun. Poin nyentralnya kepada si pemberi mujizat, si pemberi berkat. Amin. Si pemberi keajaiban, yaitu Bapak Yahweh pesan Yesua. Nanti kita yang akan lihat kejutan-kejutan dan berkat dari Bapak Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh pesan Yesua Al-Masih memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing.